Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadilatul Hafilah dari kelompok 5 yang menjelaskan materi tentang pengertian makiyah dan madaniyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian makiyah dan madaniyah. Pengertian makiyah dan madaniyah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori geografis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah baik sebelum dan sesudah Rasulullah SAW hijrah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah baik sebelum dan sesudah Rasulullah SAW hijrah. Namun pada kenyataannya, di dalam beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Makkah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya Quran Surat At-Taubah ayat 42, adalah di Tabuk, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis. Jadi teori ini tidak terlalu mendukung karena ada beberapa ayat yang tidak turun di Makkah dan di Madinah. Yang kedua adalah teori historis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, baik turunnya itu di Makkah, di Madinah, dan di kota lainnya. Asalkan sebelum Rasulullah SAW hijrah, ayat ini disebut sebagai Makkiyah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah. Yang ketiga adalah teori subjektif. Menurut teori ini, ayat Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, dan wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kelebihan dari teori ini adalah rumusannya dimengerti dan lebih cepat dikenali karena adanya panggilan-panggilan tersebut. Namun kekurangannya adalah rumusan pengertiannya tak dapat dijadikan ketentuan karena tidak semua ayat dalam Al-Quran itu menjelaskan dengan awalan seperti wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, dan wahai orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir adalah teori konten analis. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa pengertian Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satu riwayat Hisham dari ayahnya Al-Hakim. Semua surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surah Madaniyah. Sedangkan semua surah yang memuat tentang peristiwa masa lampau, ia termasuk dalam surah Makkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Nahwiyah. Saya akan membacakan beberapa contoh ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang ke satu, ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah dan beliau berada di Mekah. Perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ditinjau dari sisi kandungannya. Seperti mayoritas ayat-ayat Makkiyah berisikan penetapan tauhid dan akidah yang lurus, seperti yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu idza mitna wa kunna turaban wa 'idzaman a inna lamab'usun. Yang artinya, mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Dan dalam surah Yasin ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang artinya, katakanlah,
ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk hidup. Dan yang kedua adalah ayat Madaniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Mayoritas ayat-ayat Madaniyah berisi tentang jihad dan hukum-hukumnya, serta tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka di dalam ayat-ayat Madaniyah. Contoh ayat Madaniyah dalam surat At-Taubah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai Nabi, berjihadlah, melawanlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Terima kasih, hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Nisa. Di sini saya akan sedikit mencoba membahas tentang perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah bisa dilihat dari dua aspek, yaitu dari kalimat atau ayatnya, dan yang kedua dilihat dari materi pembahasannya. Yang pertama dilihat dari kalimat atau ayatnya. Ayat-ayat Makkiyah kebanyakan menggunakan konteks-konteks kalimat yang cenderung tegas dan lugas, karena kebanyakan objek yang didakwahinya tentang menolak dan berpaling, maka cocok menggunakan kata-kata yang tegas. Sedangkan untuk ayat-ayat Madaniyah kebanyakan menggunakan konteks-konteks kalimat yang cenderung lunak, karena kebanyakan objek yang didakwahinya tentang taat dan menerapkan. Dilihat dari ayat-ayatnya, ayat Makkiyah terdiri dari ayat-ayat yang pendek dan berargumentatif, karena objek yang didakwahinya tentang mengingkari. Jadi ayatnya pun menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Untuk ayat-ayat Madaniyah, terdiri dari ayat-ayat yang pendek yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan tidak berargumentatif, karena tak terkalahkan dengan kondisi objek yang didakwahinya. Yang kedua, dilihat dari materi pembahasannya. Kebanyakan ayat Makkiyah berisi penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman kepada hari kebangkitan, sebab kebanyakan objek yang didakwahinya mengingkari hal itu. Sedangkan untuk ayat-ayat Makkiyah kebanyakan berisi tentang perincian masalah ibadah dan muamalah, karena objek yang didakwahinya benar-benar membuat mereka membutuhkan perincian ibadah dan muamalah. Penjelasan secara rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya dan kaum munafik beserta segala permasalahannya, karena memang kondisinya menuntut demikian. Hal itu ketika disyariatkannya jihad dan timbulnya kemunafikan.
Berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah yang hanya cenderung berpusat kepada tauhid dan akidah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.